إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Kaum muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya kita senantiasa memuji kebesaran serta keagungan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan menganugerahkan kita nikmat, rahman, inayah, taufik beserta hidayahnya, sehingga pada kesempatan Jumat pada hari ini kembali kita dijemaahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian salatul Jumat, dengan harapan mudah-mudahan rangkaian ibadah kita, amal saleh kita, perbuatan baik kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pada saatnya diberikan ganjaran. Begitupun senantiasa kita bersalawat dan mengirimkan salam kita untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selaku umat beliau kita senantiasa dikuatkan, diteguhkan, diistiqomahkan di barisan beliau, berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai pada saatnya kita mendapatkan pembelaan dari beliau selaku umatnya berupa syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah. Wa insyaallah pada saatnya bersama-sama beliau di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya selaku khatib pada hari ini berwasiat kepada diri khatib sendiri pada khususnya serta kepada jemaah sekalian pada umumnya, mari bersama-sama kita senantiasa menjaga bahkan berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara tiada lain, mari kita laksanakan, kita tunaikan serta kita tegakkan setiap apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di samping itu mari kita tinggalkan, jauhi dan jangan kita kerjakan apapun itu kalau itu larangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar, kita paham dan kita tahu sekecil dan sedikit apapun yang kita lakukan pada saatnya pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sudah kita nikmati sebesar dan sekecil apapun itu pada saatnya pasti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika semua itu terjadi, tidak ada bekal terbaik kita melainkan at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan di mana kita memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita Indonesia, dan tepat pada tahun ini, di bulan ini kita merdeka sudah kurang lebih 79 tahun. Kita terlepas, terbebas dari kukuh-kukuh penjajah. Betapa tidak enaknya dijajah, keterbatasan beraktivitas dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini berkat rahmat, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku bangsa Indonesia. Sebagai bangsa kita telah merdeka, tetapi mari bersama-sama kita berintrospeksi diri sebagai individu, terutama orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah merdekakah kita? Pertanyaan ini selayaknya kita sematkan kepada diri kita sendiri. Mungkin secara fisik kita sudah merdeka, ikut juga merdeka karena berada di negara yang merdeka, tetapi secara rohani, secara keimanan, belum tentu kita adalah insan, manusia yang terkategori orang yang merdeka. Setidaknya ada dua hal yang menjadi ancaman di dalam diri kita. Ketika kedua hal ini, yang satu ketika bercokol di dalam diri kita dan satu lagi pergi dari diri kita, maka akan sangat sulit kita menggapai kemerdekaan kita secara individu.
Padahal inilah pokok dasar daripada kemerdekaan. Apa gunanya kita merdeka secara bangsa, tetapi secara individu, terutama orang yang mengaku beriman kepada Allah, kita belum merdeka. Hal pertama yang menjadi ancaman akan sulitnya kemerdekaan kita gapai secara individu, diri kita sendiri, adalah hal ini ketika bercokol di dalam diri kita, tersemat di dalam diri kita, dan susah kita hilangkan dari diri kita, maka akan susah kita menggapai kemerdekaan diri kita, karena kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Tiada lain adalah al-hirs, tersematnya pada diri kita, tertanamnya pada diri kita sifat-sifat ketamakan dan kerakusan. Manusia-manusia yang di dalam dirinya memelihara kerakusan, ketamakan, maka sampai kapanpun tidak akan pernah merdeka secara individu. Walaupun dia berada di negara yang merdeka, tetapi dia memelihara kerakusan, ketamakan, rakus terhadap apapun itu, entah itu harta, entah itu jabatan, ingin hidup selama-lamanya, itu adalah kerakusan. Karena Al-Quran telah menyatakan salah satu daripada indikasi kerakusan, wala tajidannahum ahrasan nas. Wahai Muhammad, kau akan menemukan manusia-manusia yang rakus di muka bumi ini. Ahrasan nas ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Bahkan kerakusan mereka itu melebihi daripada rakusnya orang-orang musyrik. Di antaranya mereka menginginkan hidup untuk selama-lamanya, 1000 tahun bila perlu. Rakus akan harta, tidak pernah cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, tidak pernah merasa cukup dengan harta yang telah dianugerahkan oleh Allah. Rakus akan jabatan, nikmatnya berkuasa, sehingga tidak ingin lagi turun dari jabatan itu, tidak sadar bahwasanya semuanya berbatas. Ini adalah kerakusan-kerakusan yang senantiasa mengintai setiap individu manusia, termasuk kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hal ini tumbuh subur di dalam diri kita, maka mau berapa puluh tahun pun negara kita merdeka, maka kita sebagai individu tidak akan pernah merdeka. Dan berbahaya kerakusan ini ada di dalam diri kita. Rasulullah SAW mengabarkan, "Dhi'bani ja'i'ani fa'arsala ila ghanami fa'afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini." Dua serigala yang sedang kelaparan, kata Rasulullah SAW, kemudian dilepaskan di tengah-tengah gerombolan domba-domba yang demikian gemuknya, yang memang menjadi makanan favoritnya, tidak lebih berbahaya dan merusak akibatnya dibandingkan dengan kerakusan manusia yang rakus akan harta dan rakus akan jabatan. Berbahaya. Oleh karena itu kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita memiliki keinginan, itu manusiawi. Memiliki cita-cita dan ketujuan di dunia ini, itu sangat wajar terjadi. Tetapi ketika sudah menghalalkan segala cara, sudah mulai menghina, sudah mulai merendahkan yang lainnya, kita merasa kitalah yang paling utama dan menghalalkan segala cara untuk mencapai setiap tujuan-tujuan kita, maka kita masuk ke dalam kategori manusia yang rakus, dan selamanya kita tidak akan pernah merdeka karena kita sedang dirongrong oleh hawa nafsu kita. Inilah ancaman pertama kemerdekaan kita secara individu. Kemudian yang kedua, kalau hal ini sampai hilang dari diri kita, kita pun akan sangat sulit untuk bisa merdeka sebagai individu, yaitu hilangnya rasa malu dari diri kita. Ketika rasa malu sudah mulai terkikis, bahkan habis, bahkan tidak ada lagi di dalam diri kita, maka kata Rasulullah, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila kau sudah tidak merasa malu lagi, maka kau mau melakukan apapun terserah, karena memang tidak ada rasa malu lagi. Dan fenomena ini sudah kita lihat belakangan ini, akhir-akhir ini, betapa kemaksiatan, kebongkaran dibangga-banggakan, dipertontonkan, karena memang tidak ada rasa malu. Malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak malu kepada sesama manusia, bahkan tidak malu dengan dirinya sendiri. Diumbar kemaksiatan, kebongkaran dengan bangga, dipertontonkan di media-media sosial, bahkan di televisi. Kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kita kepada Allah. Kita sudah diberikan nikmat hidup, fasilitas hidup, betapa banyak hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup diberikan oleh Allah, betapa banyak permintaan-permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Tetapi kenapa kita jauhi Allah? Kita tidak mau menjalankan perintah Allah. Allah seru dengan azannya, iqamahnya, untuk melaksanakan sholat, tetapi kita lebih patuh kepada hal-hal yang bersifat materi duniawi. Kita tinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selayaknya kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kita kepada sesama manusia, malu kita mengambil hak yang bukan hak kita, mengambil hak saudara kita, malu terhadap diri kita sendiri ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan, dan itu larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya kita harus malu terhadap diri kita sendiri. Tetapi apa mau Diana? Malu sudah terbulak-balik. Ketika pergi ke masjid, sholat berjamaah, malu. Anak-anak disuruh pergi mengaji, malu. Hadir ke majelis taklim, malu.
Tetapi ketika melakukan kemaksiatan tidak malu, pergi ke diskotek tidak malu, joget-joget dan sebagainya tidak malu. Oleh karena itu mari kita kembali kepada salah satu daripada cabang keimanan kepada Allah, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Kalau sudah tidak ada lagi di dalam diri kita, apa yang mau kita banggakan? Fasna' ma syi'ta. Maka apapun yang ingin kita lakukan karena memang sudah tidak ada lagi rasa malu. Inilah dua hal kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai bangsa kita bisa saja memproklamirkan kemerdekaan kita, tetapi apakah secara individu kita sudah merdeka? Maka dua hal ini ancaman terbesar bagi kehidupan kita. Bebaskan diri kita dari kerakusan dan ketamakan, sematkan di dalam diri kita rasa malu, terutama malu kepada Allah, malu kepada sesama manusia, dan malu terhadap diri kita sendiri. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah SWT fid dunya wal akhirah, dan insya Allah akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.